Strategi 7, bukan menjual tapi memberi pengalaman nyata. Berdasarkan penelitian Harris Interactive Customer Experience, hanya sekitar 4% konsumen yang tidak puas yang menyatakan ketidakpuasannya kepada penjual. Sedangkan 96% lainnya itu langsung menjauh, menghindar jika dikontak, dan nggak mengatakan apa-apa. Berdasarkan penelitian marketing metrik menemukan bahwa tingkat keberhasilan menjual kepada konsumen lama, existing customer, sekitar 60-70%. Sedangkan tingkat keberhasilan menjual ke konsumen baru hanyalah 5-20%. Tapi anehnya, sedikit penjual yang mampu sukses mempertahankan konsumen lamanya. Sedikit penjual yang peduli dan keep in touch dengan konsumen lamanya. Konsumen lama banyak yang pindah, penjual banyak yang lebih mengejar konsumen baru. Ironis. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Ternyata karena rata-rata penjual kurang memperhatikan pengalaman konsumen yang bisa menciptakan kesan positif terhadap dirinya. Tidak hanya kesan positif konsumen terhadap produknya saja. Kesan negatif tercipta terhadap penjual jika janji bertemu atau telepon tapi tidak tepat waktu. Terlambat mengirim pesanan barang tanpa pemberitahuan. Proses produksi sudah sampai mana progresnya nggak dikasih tahu. Padahal udah ditunggu-tunggu informasinya. Harga dan penagihan yang angkanya berubah-ubah di luar kesepakatan. Bagi hasil yang tidak transparan atau terlambat pengirimannya, dan lain-lain. Semua kejadian itu bisa menciptakan pengalaman dan kesan buruk terhadap penjual, walaupun bukan sepenuhnya kesalahan penjual. Banyak penjual fokus utamanya hanya menjual, kejar target, tanpa memperhatikan apa yang dirasakan oleh pembeli, mengabaikan kesan yang tercipta di pikiran pembeli saat bertransaksi dan berinteraksi dengan penjual. Seberapapun hebatnya produk, seberapapun terkenalnya brand perusahaan, seberapapun hebatnya cara bicara kita dalam meyakinkan konsumen, namun jika akhirnya penjual kita memberi pengalaman buruk, maka pembelian berulang bisa tidak mungkin terjadi. Cukup sekali, terus mereka kapok, pupus sudah harapan hubungan bisnis jangka panjang kita terhadapnya. Hasil survei American Express menunjukkan bahwa 59% konsumen berhenti melakukan bisnis dengan perusahaan karena layanannya buruk. Salah satu akibat fatal dari pengalaman buruk adalah konsumen bercerita pengalaman buruknya ke teman-temannya, update status di sosmed, soschat, dan lainnya. Jika itu terjadi, maka sulit untuk mengembalikan nama baik, citra positif tentang diri kita sebagai penjual, tentang perusahaan kita, dan produk yang telah terlanjur tersebar keburukannya. Berdasarkan penelitian Ruby Newell-Lechner dalam Understanding Customer, terungkap bahwa dibutuhkan rata-rata 12 kali pengalaman positif untuk menebus satu pengalaman negatif konsumen yang belum tuntas terselesaikan oleh kita. Artinya butuh upaya berat untuk menebus sebuah dosa. Tapi mau nggak mau, dosa itu tetap harus ditebus. Upaya membersihkan nama baik ini harus tetap dilakukan oleh penjual yang berpikir jauh ke depan. Statistik menunjukkan bahwa konsumen lebih sensitif terhadap bagaimana ia diperlakukan daripada kualitas produk barang yang dibelinya itu sendiri. Ada banyak perusahaan menjual barang bagus dengan harga kompetitif, tapi karena penjualnya jutek, ngeselin, kita datang malah diremehin, ya konsumen nggak jadi beli. Jadi, bagaimana penjual memperlakukan konsumen menjadi faktor penting dan pembeda yang menentukan pilihan konsumen untuk membeli dari penjual yang mana dan belinya di mana. Berdasarkan penelitian lembaga survei Michelson dan Associates menemukan bahwa 69% konsumen beralih memilih produk tertentu karena dipengaruhi persepsinya terhadap pelayanan yang diberikan oleh penjual. Jerry Gregoire, CIO komputer Dell, mengatakan bahwa pengalaman konsumen atau customer experience akan menjadi ajang persaingan bisnis era berikut. Berdasarkan penelitian Harris Interactive Computer Experience Improvement menunjukkan sekitar 88% konsumen lebih memilih berbisnis atau membeli dari perusahaan yang peduli terhadap kualitas pelayanan, pengalaman baik pelanggan, daripada perusahaan yang hanya mementingkan produk berkualitas, produk unik, atau produk-produk berharga murah. Pengalaman konsumen, customer experience, merupakan kunci penting yang menentukan sukses penjualan. Pengalaman konsumen yang bisa dikelola dengan baik oleh penjual bisa menjadi strategi penjualan terbaik sepanjang masa untuk mendapatkan dan mempertahankan konsumen jenis apapun secara jangka panjang. Pengalaman konsumen, customer experience, lebih dari sekedar pelayanan konsumen atau customer service. Ada banyak hal yang terkait dengan pengalaman
pengalaman konsumen. Kualitas produk dan penawaran harga kompetitif memang strategi bersaing, tapi itu tidak cukup. Karena pengalaman konsumenlah yang pada akhirnya menjadi kartu as untuk memenangkan persaingan dan menciptakan loyalitas. Pengalaman adalah kesan, perasaan yang dirasakan konsumen saat menggunakan produk, saat mengalami proses pelayanan, saat membedah dan menyetujui isi dari MOU, saat memantau hasil kinerjanya, saat transaksi selesai dan mulai menggunakan produk kita, jasa kita, saat ada kendala teknis di lapangan dan pelayanan solusinya setelah produk atau jasa itu digunakan. Pengalaman juga termasuk persepsi dan asumsi konsumen terhadap setiap transaksi dengan penjual, kualitas produk atau jasa, dan nama baik perusahaan. Betapapun menjelaskan kehebatan dari produk, kenyataannya konsumen memiliki persepsi dan penafsirannya sendiri terhadap produk kita, layanan kita, jasa kita, dan perusahaan kita yang mereka rasakan sendiri berdasarkan pengalamannya sendiri. Persepsi dan penafsiran ini nggak bisa kita ganggu-gugat. Pengalaman konsumen, customer experience, itu sifatnya subjektif, tidak bisa menggunakan rumus ataupun hitung-hitungan matematis, karena pengalaman ini berdasarkan perasaan, pemikiran, dan pengalaman pribadi unik setiap konsumen. Pengalaman konsumen sifatnya dinamis, berubah-ubah seiring dengan interaksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dengan penjual, produk, dan perusahaan. Karena itu, penting sekali penjual memberikan pengalaman nyata positif terus-menerus di setiap pertemuannya, yang pengalaman itu diakui positif oleh konsumen. Kendalikan dan pastikan persepsi konsumen di setiap komunikasi dengan kita itu selalu puas, selalu positif, selalu optimis. Terdapat 7 hal utama yang bisa kita lakukan untuk menciptakan pengalaman konsumen yang positif. Pertama, kita harus bisa diandalkan. Pengalaman nyata yang paling perlu disampaikan atau ditunjukkan adalah referensi dari konsumen lain. Tunjukkan fakta, biarlah fakta yang berbicara. Ini adalah cara membangun pengalaman positif paling simpel dan bisa dipercaya. Testimonial bisa berupa screenshot, foto, rekaman audio, dan yang paling ampuh ya video. Referensi diutamakan konsumen berpangkat tinggi. Bisa juga berasal dari institusi besar terkenal. Lebih mantap lagi jika ada tanda tangan yang mengesahkan pernyataan referensi tersebut. Namun berhati-hatilah, jangan sampai obral janji tapi nggak yakin bisa memenuhi, atau kemungkinan ingkarnya tinggi, alias over promise under delivery. Jangan dilebih-lebihkan, tapi jangan juga dikurang-kurangin. Sampaikan segalanya sesuai takaran pas. Penjelasan detail dan terukur akan menunjukkan bahwa penjual itu nggak sembarangan ngomong, tapi tepat, sehingga memunculkan kesan bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Poin kedua, follow up yang tepat. Setiap fase proses pelayanan atau produksi wajib di follow up, dan wajib ada pemberitahuan kepada konsumen. Konsumen nggak suka nunggu, tapi lebih nggak suka ketidakpastian. Lebih baik menunggu, namun ada kepastian, daripada menunggu tanpa ada kepastian. Penjual perlu memahami proses produksi, siapa penanggung jawabnya, proses pengiriman barang, memastikan barang sampai, dan melakukan pelayanan purna jual. Penjual perlu paham rangkaian proses ini dari hulu ke hilir sampai seluruh proses delivery selesai tuntas. Di setiap proses, penjual perlu menyampaikan ke konsumen update-nya. Selain itu, penjual juga perlu menyampaikan visi, misi, dan tujuan perusahaan kita berdiri. Perlu menyampaikan prestasi kita, milestone atau pencapaian-pencapaian kita, dan keunggulan perusahaan kita. Semua informasi dan pemahaman ini sangat berpengaruh untuk menciptakan kualitas pengalaman konsumen, sehingga tidak sebatas transaksional jangka pendek belaka. 3. Customer experience yang positif dengan menghargai waktu konsumen. Semua orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing, tak terkecuali konsumen. Karena itu, penting sekali menghargai waktu dengan selalu on time dan menyampaikan penghargaan waktu konsumen itu terhadap kita. On time dan penghargaan mutlak dilakukan agar tidak ada keraguan di benak konsumen terkait waktu, komitmen, dan keseriusan kita. Ini sepele tapi tak tergantikan. 4. Respon yang tepat. Sudah sewajarnya penjual tidak menyulitkan konsumen, melainkan membuat konsumen nyaman. Kenyamanan bisa diberikan melalui respon yang tepat. Konsumen males, nggak ngerti cara ngisi form, ya kita isiin formulirnya dengan wawancara by phone. Konsumen bingung mengambil keputusan, ya kita bimbing dengan memberi gambaran apa yang akan terjadi jika memilih opsi A atau memilih opsi B, sehingga konsumen itu terbantu tanpa merasa terjerumus. Kenyamanan juga bisa diciptakan dengan respon yang tepat saat dibutuhkan, seperti penggantian produk rusak,
salah atau telat kirim, ada kompensasinya, dan lain-lain. Penjual perlu bersikap proaktif untuk mengetahui masalah, keluhan, atau kekecewaan setiap konsumen. Cara termudah adalah dengan memberi formulir, kuesioner, atau saran konsumen via media lainnya untuk memberikan feedback, sehingga penjual tahu hal konkret apa yang harus kita tingkatkan. 5. Informatif dan komunikatif. Konsumen pasti ingin mendapatkan kabar dan pelayanan segera, jadi setiap ada telepon, WA, chat, email, pastikan segera menjawab paling lambat 15 menit sejak diterima. Hal ini penting untuk menunjukkan kesan bahwa keberadaan konsumen sangat penting, yang dibuktikan dengan responsif, informatif, dan perhatian serius terhadap kepentingannya. Jadikan konsumen serba tahu tentang hal-hal yang menguntungkan mereka. Apabila ada promo tertentu yang berlaku sekarang, sedangkan konsumen belum tahu, beritahu mereka untuk memanfaatkan promo tersebut. Dengan demikian, penjual telah memberi kesan bahwa kepentingan konsumen diperhatikan, dinomor satukan. 6. Pengalaman wow. Apa yang kita ingin konsumen ingat dan sukai terhadap diri kita selaku penjual? Bagaimana cara agar memorinya terhadap kita tertancap kuat di benaknya? Caranya dengan memberikan pengalaman wow kepada konsumen. Pengalaman extra miles ini jarang dilakukan oleh mayoritas penjual kompetitor. Pengalaman wow tidak harus berupa diskon besar atau ngemis banding harga, tapi lebih merupakan tindakan-tindakan ekstra yang mengesankan konsumen, tapi tidak terpikirkan sebelumnya. Segitunya ya di benak konsumen. Contohnya saat konsumen perlu mengantri, konsumen tidak mengantri begitu saja, tapi diberitahu berapa lama waktu yang diperlukan antrian tersebut. Hal yang lebih mengejutkan lagi jika diinformasikan mengantri 5 hari. Nah, kenyataannya selalu lebih cepat. Kepastian waktu atau progres kerja seperti ini wajib diinformasikan, sehingga intensitas komunikasi kita dengan penjual, dengan pembeli itu terjadi daily basis, minimal weekly basis. Ada banyak cara yang bisa dilakukan penjual jika memang benar-benar ingin memberikan pengalaman wow yang lebih hebat dari para penjual pada umumnya. Misalkan, untuk customer prioritas karena angka omsetnya besar, bisa penjual sampaikan bahwa konsumen itu adalah prioritasnya, sehingga kita bisa dihubungi kapanpun 24 jam melalui ponsel pribadi jika ada keperluan darurat. Bisa juga dengan kepo, mencari magic moment customer itu. Penjual memanfaatkan betul saat magic moment terjadi dengan membelikan atau mengirimkan aneka kejutan kecil untuknya. Secara ekonomi ini murah, tapi akan menjadi pengalaman mengesankan yang selalu diingat oleh konsumen prioritas. 7. Cepat mengatasi keluhan. Banyak penjual tidak siap menghadapi keluhan, bahkan cenderung kabur. Padahal, keluhan sesungguhnya wujud dari perhatian konsumen supaya diri kita dan perusahaan kita bisa lebih maju lagi. Justru, konsumen yang tidak peduli terhadap kemajuan kita itu nggak akan komplain bila mereka kecewa. Mereka langsung pergi meninggalkan kita, kapok berbisnis dengan kita tanpa pemberitahuan apa-apa. Banyak penjual kurang tanggap terhadap komplain, sehingga komplain itu malah makin parah, makin keras dilakukan konsumen. Misalkan, komplain minta kejelasan informasi. Bila penjual pasif atau menunggu hanya mengandalkan orang lain, maka itu terlambat. Penjual harus in charge, aktif bahkan agresif, segera menyelesaikan masalah informasi tersebut. Ketika konsumen membuat status WA atau sosmed tentang keluhannya terhadap penjual, harusnya penjual langsung menghubunginya, memberi klarifikasi, meminta maaf, dan membantu mengatasi masalahnya hingga tuntas. Jika telat, ya berita buruk akan tersebar, menyebar semakin luas, dan semakin sulit untuk dikendalikan. Setiap komplain seharusnya diterima tanpa bantahan, karena apapun alasannya, konsumen itu tetap tidak puas. Tunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan merespon segera terkait apa yang mereka sampaikan. Akui jika memang diri ini salah, atau diri ini nggak salah, tapi perusahaan salah. Ya udah akuin, atas nama perusahaan, kita minta maaf. Segera beri kepastian bahwa Anda akan mengatasi kesalahan tersebut dengan deadline tanggal yang wajib Anda ikrarkan kepadanya. Berdasarkan penelitian Health Scout menunjukkan bahwa 9 dari 10 kali kesempatan seorang konsumen akan tetap setia untuk membeli dari penjual yang baru saja melakukan kesalahan padanya. Asalkan penjual itu bisa mengatasi, memperbaiki hingga tuntas kesalahannya pada konsumen tersebut. Artinya, jika ada komplain, jangan kabur. Hadapi dengan gentle hingga tuntas. Niscaya order-order berikutnya darinya akan lebih banyak. Komplain adalah hal wajar dalam bisnis apapun. Yang penting adalah kesungguhan kita selaku penjual dalam menanggapi menyelesaikan komplain tersebut, serta memastikan komplain serupa tidak terulang kembali. Pengalaman konsumen, customer experience tidak bisa diciptakan dalam waktu 1 hari. Penting bagi penjual untuk selalu fokus
di setiap interaksi dalam memberi kesan positif hingga interaksi ke-12. Penjual yang memperlakukan setiap konsumen sebagai VIP konsumen akan membuatnya disenangi dan dijadikan VIP penjual bagi mereka. Menjual barang tidak harus murah, asalkan memberikan pelayanan dan pengalaman yang memuaskan konsumen.